Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta Robiansyah akan menjelaskan asal-usul gerakan sosial. Untuk memahami asal mula gerakan sosial, dibutuhkan jawaban atas dua pertanyaan terkait. Pertama, apa faktor sosial, budaya, dan faktor lain yang memunculkan gerakan sosial? Mereka tidak muncul dalam ruang hampa dan orang-orang harus menjadi cukup tidak bahagia untuk gerakan sosial muncul. Kedua, begitu gerakan sosial dimulai, mengapa beberapa individu lebih mungkin daripada yang lain untuk mengambil bagian di dalamnya? Pertama, ketidakpuasan atas kondisi yang ada dan deprivasi relatif. Agar gerakan sosial muncul, masalah politik, ekonomi, dan lainnya harus terlebih dahulu ada yang mendorong orang lain menjadi cukup tidak puas untuk memulai dan bergabung dengan gerakan sosial. Masalah-masalah ini mungkin termasuk ekonomi yang goyah, kurangnya kebebasan politik, politik luar negeri tertentu yang dilakukan oleh suatu pemerintah, atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan etnis, atau orientasi seksual. Dalam hal ini, ingatlah bahwa salah satu kondisi penting bagi perilaku kolektif dalam teori nilai tambah Schmelzer adalah ketegangan struktural atau masalah sosial yang menyebabkan orang marah dan frustasi. Tanpa ketegangan struktural seperti itu, orang tidak akan punya alasan untuk memprotes dan gerakan sosial tidak akan muncul. Apapun kondisinya, ketidakpuasan yang ditimbulkannya mengarah pada ketidakpuasan bersama atau juga disebut keluhan bersama di antara sebagian atau sebagian besar penduduk yang kemudian dapat menimbulkan gerakan sosial. Ketidakpuasan ini muncul sebagian karena orang merasa kehilangan relatif terhadap kelompok lain atau terhadap keadaan ideal yang belum mereka capai. Perasaan ini disebut deprivasi relatif. Meskipun ketidakpuasan mungkin kondisi penting bagi gerakan sosial, juga untuk kerusuhan dan perilaku kolektif lainnya yang bersifat politis. Ketidakpuasan tidak selalu mengarah pada gerakan sosial atau bentuk perilaku kolektif lainnya. Sebuah studi yang sering dikutip yang mendokumentasikan poin fundamental ini berkaitan dengan gerakan perdamaian di Belanda selama tahun 1980-an. Gerakan tersebut berusaha untuk mencegah penyebaran rudal jelajah. Dan survei di sebuah kota dekat Amsterdam mengungkapkan bahwa sekitar 75% penduduk kota menentang penyebaran tersebut. Namun hanya sekitar 5% penduduk yang ambil bagian dari protes yang diorganisir oleh gerakan perdamaian untuk menentang pengerahan itu. Dengan demikian terjadi penurunan yang sangat besar dari jumlah calon peserta gerakan sosial dalam hal ketidakpuasan mereka terhadap suatu masalah atau kepedulian yang ada terhadap suatu isu ke jumlah peserta gerakan sosial yang sebenarnya. Kedua, jejaring sosial dan rekrutmen. Penurunan besar-besaran di simpatisan ke aktivis ini menggarisbawahi poin mendasar lain dari studi pergerakan sosial. Orang lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam aktivitas gerakan sosial ketika mereka diminta untuk didesak atau melakukannya oleh teman, kenalan, dan anggota keluarga. Peserta gerakan sosial cenderung memiliki teman dan tergabung dalam beberapa organisasi dan jenis jaringan sosial lainnya. Dan ikatan jaringan sosial ini membantu menarik atau merekrut mereka ke dalam gerakan sosial. Ketiga, belajar dari masyarakat lain. Salah satu contohnya yaitu media elektronik dan protes di Iran. Kurang dari satu generasi yang lalu, internet tidak ada, ponsel tidak ada, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya tidak ada. Ketika para aktivis mengorganisir rapat umum atau pawai, mereka biasanya akan mempublikasikannya dengan memasang selebaran atau yang diproduksi massal dengan biaya tertentu dengan menggunakan mesin mimeograf atau mesin fotokopi di pohon, tiang telepon, dan papan iklan kampus. Dan mereka akan berdiri di kampus dan kota, di jalan-jalanan membagikan brosur. Kadang-kadang pohon telepon digunakan
Satu orang dalam menelpon dua orang, masing-masing dari dua orang ini akan menelpon dua orang lainnya, dan seterusnya. Aktivitas juga akan menghubungi media berita dan berharap bahwa cerita kecil tentang unjuk rasa atau pawai yang direncanakan akan muncul di surat kabar atau radio atau TV. Begitu peristiwa ini terjadi, para aktivis berharap media berita meliputnya sepenuhnya. Jika media berita mengabaikannya, mereka hanya sedikit orang yang akan mengetahui pawai atau rapat umum tersebut. Deskripsi pengorganisasian protes ini sekarang terdengar aneh, seperti yang diilustrasikan oleh berita tentang protes sekolah menengah di New Jersey yang memulai bab ini. Satu halaman Facebook dapat memicu protes yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang, dan media sosial serta aplikasi ponsel cerdas lainnya memungkinkan kami mengumumkan acara, protes atau lainnya kepada peserta potensial yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun para ahli gerakan sosial telah mulai mempertimbangkan dampak era elektronik pada aktivisme dan hasil gerakan sosial, sifat dan tingkat pasti dari dampak ini akan tetap tidak jelas sampai lebih banyak penelitian dilakukan. Namun jika seorang membutuhkan bukti potensi dampak ini, peristiwa di Iran belum lama ini memberikan bukti ini. Keempat, mobilisasi sumber daya dan peluang politik. Teori mobilisasi sumber daya adalah nama umum yang diberikan kepada beberapa pandangan terkait gerakan sosial yang muncul pada 1970-an. Yaitu teori ini berasumsi bahwa aktivitas gerakan sosial merupakan respon rasional terhadap kondisi yang tidak memuaskan dalam masyarakat. Karena kondisi ini selalu ada, begitu pula ketidakpuasan terhadapnya. Meskipun ketidakpuasan terus-menerus seperti itu, orang jarang memprotes. Jika demikian, kondisi ini dan ketidakpuasan terkait tidak dapat dengan mudah menjelaskan mengapa orang beralih ke gerakan sosial. Kelima, siklus hidup gerakan sosial. Meskipun banyak gerakan sosial masa lalu dan sekarang di seluruh dunia berbeda satu sama lain dalam banyak hal, mereka semua umumnya melalui siklus hidup yang ditandai dengan beberapa tahap yang telah lama dikenal. Tahap satu adalah kemunculan. Ini adalah tahap ketika gerakan sosial dimulai karena satu atau lebih alasan yang ditunjukkan di bagian sebelumnya. Tahap 2, koalesensi. Pada tahap ini, sebuah gerakan dan para pemimpin harus memutuskan bagaimana mereka akan merekrut anggota baru, dan mereka harus menentukan strategi yang akan mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga dapat menggunakan media berita untuk memenangkan publisitas yang menguntungkan dan meyakinkan publik tentang keadilan tujuan mereka. Tahap 3, institusionalitas atau birokratisasi. Ketika sebuah gerakan tumbuh, seringkali cenderung menjadi birokratis karena pemimpin yang dibayar dan staf yang dibayar menggantikan sukarelawan yang memulai gerakan ini. Berarti bahwa garis wewenang yang jelas berkembang seperti yang terjadi di birokrasi manapun. Lebih banyak perhatian juga ditujukan untuk penggalangan dana. Tahap 4 adalah kemunduran gerakan sosial. Gerakan sosial akhirnya menurun karena satu atau lebih dari banyak alasan. Terkadang mereka mencapai tujuan mereka dan secara alami berhenti karena tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan. Lebih sering bagaimanapun mereka menolak karena mereka gagal. Kurangnya uang dan hilangnya antusiasme di antara anggota gerakan dapat menyebabkan penurunan gerakan. Dan begitu juga faksionalisme atau perpecahan pendapat yang kuat dalam suatu gerakan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.